Kalau mau belajar begitu silahkan datang sama orang-orang tukang bohong. Tenang Pak, sediakan aja kambing hitam, ayam hitam, bubur hitam, sebangsa hitam lah, betul nggak? Nanti ya jabatan Bapak insya Allah tambah hitam. Ya, orang yang suka menjanjikan begitu ya tidak bisa mengajarkan hukum alam, menjanjikan yang ilusif, itu jelas bohong. Tidak ada yang abadi, semua akan mengalami perubahan, bahkan semua akan berakhir. Tuh, kadang-kadang kalian tuh aneh-aneh ya. Ya, mau belajar kaya sama dukun, rumah aja nggak punya. Nih coba periksa akal itu, punya akal ya? Iya, ada kritik katanya tokoh-tokoh agama itu kerjanya cuma nganjurin sodakoh. Dia sendiri nggak pernah sodakoh. Ya kan itu kan kritik yang bagus, betul nggak? Harusnya yang nganjurin duluan. Pada segala yang bersifat materi, yang bersifat fisik, ya. Lalu bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Coba sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki harta yang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jujur, semakin senang atau semakin beban? Beban. Ternyata harta itu pada titik tertentu tidak bisa dinikmati lagi. Jabatan pada titik tertentu gak bisa dinikmati lagi. Pernah mendengar artis-artis kelas internasional yang rumahnya ubluk ablak, yang hartanya tidak berseri lagi, mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, dengan obat karena mengalami kehampaan. Pernah dengar? Oke. Itu kan cerita yang sangat bagus. Betul nggak? Oke. Saya pernah mengalaminya. Rumah saya banyak. Waktu saya masih usia sangat muda. Jadi kalau hari Minggu itu, Sabtu Minggu, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, beberes di rumah ini. Bayar listrik juga jadi banyak. Pajak juga jadi banyak. Beberesnya juga jadi banyak. Saya baru sadar setelah semuanya hilang. Ada satu peristiwa kegoncangan yang membuat semuanya harus hilang dengan cara semesta. Ya, jelas salah saya. Mobil pun hilang. Tiap Sabtu dulu beli emas, belum kenal bank. Tiap Sabtu tuh di toko 6 itu, yang di dalam kaum itu, gak ada emasnya sekarang. Digoncangkan semua. Begitu hilang semua, gitu dalam waktu yang singkat. Loh, saya jadi tidak beres-beres lagi. Enak ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu baru sadar setelah mengalami itu. Semua orang berpikir kalau banyak harta menyenangkan. Saya pernah di titik itu. Ternyata tidak. Pada titik tertentu harta pun tidak bisa dinikmati lagi. Mau tidur aja cuman perlu kamar 1. Ada nggak yang rumahnya 3 tidurnya pindah-pindah kalau malam? Ada nggak? Susah nggak kira-kira? Ya, aduh sayang rumah ini nggak ditempatin. Ya udah, jam 6 sampai jam 8 sampai jam 10 tidur rumah ini. Pergi lagi jam 10 sampai jam 12 pindah ke rumah ini. Saking banyak rumahnya, susah nggak? Susah. Jadi ternyata pada titik tertentu ketika kita sudah merasa terbebani dengan semua ini, harus dilepaskan. Pada titik tertentu jabatan pun tidak bisa dinikmati lagi.
Betul nggak? Coba yang jabatannya tinggi, mau makan dengan keluarga aja nggak ada waktu. Betul nggak? Kalian yang nggak punya jabatan, enak kan makan di mana aja kan? Betul nggak? Iya, gratis lagi ya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa menjadi begini? Nah itulah, semua manusia kalau digoncangkan pasti pertanyaan, mengapa jadi begini? Jarang manusia yang bertanya ketika digoncangkan, pesan apa yang sedang kau kirimkan kepadaku dengan peristiwa ini? Coba jujur-jujur Bapak Ibu, kalau digoncangkan hartanya, digoncangkan ekonominya, ya, digoncangkan tubuh fisiknya, pertanyaan Bapak Ibu, sama nggak dengan ini? Mengapa menjadi begini? Sama nggak? Ah, itu benar berarti Quran. Jarang yang bertanya, pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan lewat peristiwa ini? Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Oh, yang ada juga udah dikasih tahu sama saya. Dulu sama, betul nggak? Iya. Ah, kalian sama. Pasti kalau digoncangkan paling juga ngomongnya, aduh, menikir-kir teuing. Pasti begitu, betul nggak? Saya udah tahu dari wajahnya. Menikir-kir teuing, Gusti. Betul nggak? Iya. Ya sama, yang laki-laki juga yang ketawanya paling kencang sana sama kalian di sini sama. Jadi Quran itu memang luar biasa ya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa begini? Bukan bertanya, Tuhan pesan apa yang hendak kau sampaikan lewat ini? Nah, setelah ngaji kesadaran dengan saya, pertanyaan kalian akan berubah. Sadar kalau kegoncangan itu bagus. Sadar kalau kegoncangan itu dalam rangka Tuhan melepaskan semua beban-beban kita, melepaskan semua ikatan-ikatan kita. Ingat kembali, dulu saat kita tidak punya apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak tahu apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak bisa apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak merasa siapa-siapa, merdeka kita. Begitu semuanya sudah terjadi yang sebaliknya, disitulah kita mulai susah. Bahkan pagar pun harus tinggi, pakai kawat berduri, jika perlu disetrum. Betul nggak? Iya. Makanya ada yang pasang begitu, dia sendiri yang kena. Betul nggak? Modar itu, betul nggak? Takut kehilangan hartanya, kesetrum sendiri. Betul nggak? Iya. Sampai sini ngerti? Pernah nggak Bapak Ibu baca ayat ini? Pernah ya? Ya. Oh, apalagi bulan Ramadan ya. Kalian baca ayat ini berkali-kali kan? Sampai nggak ngerti bukan? Iya. Wa qalal insanu malaha. Semua manusia pasti bertanya, mengapa begini? Mengapa jadi begini? Kieu-kieu teuing sama. Gak ada yang menganggap bahwa itu kebaikan. Tidak menganggap, Tuhan, aku percaya di balik ini ada Engkau. Engkau sedang mengajarkan cinta dan kebijaksanaan lewat peristiwa ini. Ajarkan Tuhan, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku. Saya juga sama. Baru sadar dan bertanya begitu setelah mengalami berbagai kegoncangan. Memang tidak ada yang instan Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan, yuk belajar spiritual dengan saya, cespleng, itu pasti bohong. Bohong, gak ada. Tidak ada yang instan, semua by proses. Tapi kita kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasinya, ingin cepat bisa, ingin cepat berhasil, prosesnya tidak mau dilalui. Itu yang terjadi ketika orang belajar spiritual tidak sabar, ngilang. Makanya saya tidak heran orang yang pengen cepat bisa teramati oleh saya. Ini 2 bulan juga hilang. Bener itu 2 bulan belum udah hilang. Seumur jagung itu. Jagung berapa bulan ya? 3 bulan kurang dari umur jagung itu. Jadi teramati ya, teramati. Di sini juga teramati ya, teramati.
Belajar sama Saiful Karim. Malah disuruh belajar menerima apapun apa adanya. Buat apa? Lebih baik belajar sama orang yang bisa mempertahankan jabatan saya seumur hidup. Kalau mau belajar begitu silahkan datang sama orang-orang tukang bohong. Tenang Pak, sediakan aja kambing hitam, ayam hitam, bubur hitam, sebangsa hitam lah, betul nggak? Nanti ya jabatan Bapak insya Allah tambah hitam. Ya, orang yang suka menjanjikan begitu ya tidak bisa mengajarkan hukum alam, menjanjikan yang ilusif, itu jelas bohong. Tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami perubahan, bahkan semua akan berakhir. Justru harus diajarkan kepada orang itu adalah kesiapan dia untuk bisa menerima perubahan. Makanya kalau ada pejabat yang datang kepada saya ajarkan, siap-siap Pak, Bapak tidak akan menjabat selamanya. Belajar melepaskan kemelekatan dari sekarang. Jabatan itu hanya sementara Pak. Gitu. Nggak ngaji lagi. Tapi kalau datang sama orang, tenang Pak. Pokoknya kalau Bapak selalu dengan saya, tenang. Jabatan Bapak abadi. Wih. Orang yang sedang melanggar hukum alam itu. Betul nggak? Tapi kalian memang modelnya begitu. Saya tahu. Betul nggak? Ya. Ada orang yang jualan sama saya, datang pada saya. Apa profesinya? Jualan Pak. Nih jualan itu kadang sukses, kadang gagal. Kadang untung, kadang rugi. Itu hukum alam dalam jualan. Siap-siap. Ketika kamu sedang di atas angin, jangan terlalu sombong. Ketika sedang jatuh, juga jangan terlalu jatuh. Jaga perasaanmu di titik yang datar supaya kamu gak sakit. Jadi kalau pengusaha datang pada saya ajarkan untuk belajar menerima sukses dan kegagalan dengan cara yang sama. Tapi kalau datang sama orang pinter dalam tanda kutip, imah gitu boga, tenang. Pokoknya nanti Bapak sukses terus kalau belajar dengan saya. Tuh, kadang-kadang kalian tuh aneh-aneh ya. Ya. Mau belajar kaya sama dukun, rumah aja nggak punya. Nih coba periksa akal itu. Punya akal ya? Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu. Kalau ingin punya anak-anak nanti aktivitasnya dalam dunia spiritual, dunia keagamaan, saya kasih tahu. Mereka harus punya pekerjaan. Biar nggak dilecehkan. Ya, kalau mau ngajarin agama harus kaya. Ya, biar nggak difitnah nanti. Kita sumbangan. Ya, ada kritik. Katanya tokoh-tokoh agama itu kerjanya cuma nganjurin sodakoh. Dia sendiri nggak pernah sodakoh. Kan itu kan kritik yang bagus, betul nggak? Harusnya yang nganjurin duluan. Paham? Oke, lanjut dulu. Ya. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan dirinya. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Jadi kembali lagi ayat yang tadi Bapak Ibu pahami ya. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa begini? Ya, sampai situ? Nah, lanjut ayatnya, luar biasa. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan dirinya. Jadi pada saat kegoncangan itu sebetulnya kegoncangan itu sedang menceritakan kita. Coba, ada yang digoncang oleh penyakit, sedang cerita siapa? Cerita kita. Ini loh cara hidup kamu, ini loh cara mengelola emosi kamu, ini loh cara bicara kamu, ini loh cara berpikir kamu, ini loh cara makan kamu. Ini akibat dari semua perbuatan kamu. Setelah tergoncang dengan penyakit baru sadar. Makanya hebat Quran itu. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan diri. Lihat Bapak Ibu saya.
Semua kegoncangan yang terjadi pada diri kita pada dasarnya sedang bercerita siapa diri Anda. Silahkan. Ada yang digoncang ekonominya, tanya, dari mana sumber kekayaan? Kenapa harus lepas? Kenapa uang tidak rindu bersamamu? Tanya. Nah, jadi ada PR buat Bapak Ibu. Bukan sekedar tahu kalau kegoncangan itu bagus. Tapi sekarang PR-nya, setiap ada kegoncangan, lihat cerita apa di balik kegoncangan itu. Ada yang digoncang keluarganya? Ada? Ada? Oke. Pertanyaannya, kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Itu pasti cerita tentang diri kamu. Gak usah menyalahkan siapa-siapa. Itu cerita tentang diri kamu sendiri. Hebat gak Quran? Hebat gak? Sudah ketampil gak pesannya? Ya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi peristiwa yang terjadi pada kita yang menggoncangkan itu diutus oleh Tuhan untuk bercerita. Tuhan yang memerintahkan supaya lewat peristiwa itulah kita diajarkan. Karena peristiwa itu sebetulnya bercerita. Yuk sekarang. Kenapa mobil saya hilang? Ada ceritanya di situ. Mungkin karena kita terlalu melekat pada mobil, dipakai enggak, terus aja dicuci. Kata Tuhan, sangat berbahaya bagi kamu. Udah kalau gitu diutuslah seseorang pinjam mobil, hilang tuh mobilnya. Bisa begitu? Bisa. Luar biasa. Saya kalau lagi menjelaskan Al-Quran ini, tubuh saya ini bergetar-bergetar. Energi Quran itu begitu luar biasa. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada goncangan itu. Goncangan itu sedang cerita siapa diri kamu. Dan dia hadir kepadamu. Diperintahkan Tuhan. Supaya kamu semuanya bangkit. Nanti kalian dengar berulang-ulang kajian ini. Sehingga masuk ya sampai kesurupan. Nyurup ya. Sehingga kita tidak mengeluh lagi. Kan sekarang kadang-kadang kita cengeng. Baru mengalami kejadian yang kecil aja sudah mengeluh. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tidak bangkit. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. No, mulai sekarang jangan begitu. Ya, sepanjang kita masih dikasih napas, berarti kita masih dipercaya untuk bangkit dalam hidup ini. Kehilangan rumah, gak apa-apa. Kehilangan mobil, gak apa-apa. Kehilangan jabatan, gak apa-apa. Tapi di semesta ini berlaku yang namanya hukum kekekalan energi. Tidak ada yang benar-benar hilang. Hanya diganti dengan ganti yang lebih baik. Cuman kita tidak siap untuk melepaskan yang kita punya saat ini. Saya pernah kehilangan banyak rumah. Saya pertahankan itu sampai sekarang. Saya tidak punya rumah bagus mungkin hari ini. Tapi ternyata semua yang pernah hilang itu diganti oleh Allah dengan cara yang jauh lebih hebat. Dan kesadaran kita pada saat